Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dalam perkara ibadah, dalam masalah agama kita, adalah petunjuk yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaliknya, seburuk-buruknya perkara dalam urusan agama kita ini adalah perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru itulah yang Nabi sebut dengan bid'ah. Dan Nabi bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu terancam masuk ke dalam neraka. Ikhwati azanallahu wa iyyakum. Bagaimana kabarnya ya ikhwah? Khair? Taib, alhamdulillah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih cinta kepada kita. Allah masih memilih kita sehingga kita masih tetap berada di atas al-hidayah. Hidayah ataupun taufik ini merupakan murni atau mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, inna quluba bani adama baina asba'in rahman yuqallibu haitsu yasha. Sesungguhnya semua hati anak-anak Adam, semua hati manusia berada di dalam genggaman jari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Bila Allah menginginkan hamba tersebut mukmin, maka dia mukmin. Bila Allah menginginkan hamba tersebut kufur, maka dia pun berpaling dari kebenaran. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan hati mereka. Jadi apa? Bahwasannya ketika hamba itu berada di atas ketaatan kepada Allah, maka ini merupakan kehendak Allah untuk kita, merupakan tanda Allah cinta kepada hamba tersebut. Maka oleh karena itu, di antara bentuk kesyukuran kita, hendaknya kita istiqomah di atas ketaatan ini, berjuang mempertahankan ibadah. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat al-hidayah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Dan Allah SWT telah memberikan wasiat kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati. Perhatikan, ini wasiat dari Allah SWT. Jangan sekali-kali kalian mati. Penegasan, wala tamutunna, tidak boleh mati. Kecuali apa? Harus dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita, yaitu seorang hamba hendaknya tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Maka ketika seorang hamba berada di atas al-hidayah, ketika seorang hamba dimudahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka itu merupakan nikmat terbesar yang Allah kehendaki untuk kita.
itu tandanya Allah memilih Anda, itu tandanya Allah cinta kepada Anda. Maka sebagai rasa syukur kita, hendaklah kita mempertahankan hidayah ini. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, jangan disia-siakan hidayah ini. Dan betapa banyak manusia di muka bumi ini, dan tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini. Dan suatu kesyukuran, Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, maka jangan kita terlantarkan nikmat ini ya ikhwah. Ya, harus kita mensyukurinya. Tapi Anda tidak ingin perpanjang, kita fokus pada materi kita. Ya. Yaitu tentang kejujuran dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan wasiat kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang selalu jujur. Nah, di sini Allah menyerukan kepada orang beriman supaya apa? Supaya menjadi hamba yang bertakwa. Ternyata ya ikhwah, menjadi orang yang beriman itu tidak cukup. Orang yang beriman itu harus menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Apa definisi takwa? Kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi tidak cukup kita menjadi hamba yang beriman. Jangan kita mengaku diri beriman sehingga kita mengklaim kita masuk surga. Tidak, sebelum kita menjadi hamba yang bertakwa itu belum sempurna iman kita. Karena ini wasiat Allah. Allah perintahkan kepada orang beriman agar orang beriman harus menjadi hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Senantiasa kita takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian hendaklah kita beramal, berpegang teguh terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Walaupun manusia mencaci makinya, walaupun masyarakat menyelisihinya, kita tetap berpegang teguh beramal dengan apa yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian hendaknya kita bersikap qanaah dan senantiasa kita membekali diri kita untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang sekali, yaitu kehidupan akhirat. Nah, inilah Allah perintahkan, inilah Allah serukan kepada orang beriman. Orang beriman harus bertakwa kepada Allah. Kemudian apa? Hendaklah orang-orang yang beriman setelah mereka bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka melazimi bersama orang-orang yang jujur. Nah, inilah pentingnya kita senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Nah, kenapa harus bersama orang yang jujur? Karena pergaulan itu akan mempengaruhi iklim keimanan seorang hamba. Kita bergaul dengan orang yang jujur, ini akan menjadikan iman dan takwa seorang hamba sabat, kuat dan kokoh. Dan tidaklah seorang hamba itu menyimpan dari keimanan, melainkan salah pergaulannya. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, inna sahiba sahibun. Sesungguhnya sahabat itu menarik kita. Ya, kemana sahabat itu pergi, kesanalah kita ditarik. Kalau dia tuh hamba yang bertakwa, maka kita akan diarahkan kepada ketakwaan. Bahkan seburuk-buruknya manusia, kalau dia bergaul dengan orang-orang yang benar, ya pasti dia akan baik. Dan sekuat-kuatnya iman manusia, kalau dia bergaul dengan orang tidak baik, maka dia akan terjerumus. Ya, ini kaidah inna sahiba sahibun. Sesungguhnya sahabat itu akan menarik kita, akan menjerumuskan kita. Maka Allah perintahkan kepada orang beriman dan orang bertakwa, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita menjadi orang yang jujur. Sehingga Allah perintahkan kepada orang-orang beriman dan orang bertakwa agar mereka melazimi orang yang jujur itu. Ikhwatin dirahmati Allah SWT, menjadi orang yang jujur ini adalah suatu kewajiban bagi orang beriman. Dan ini merupakan karakteristik orang-orang yang mukmin, sekaligus merupakan lawan daripada orang munafik. Ya, kalau orang yang mukmin, ya sebagaimana kata Allah SWT atau dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Qulil haqqa walau kana murra." Orang-orang mukmin itu selalu berkata yang jujur, meskipun pahit, apapun resikonya, meskipun memudaratkan mereka, mereka tetap jujur. Ini karakternya orang mukmin. Ya, berbeda dengan orang munafik. Orang munafik apa? Suka berdusta mereka.
Meskipun masalahnya sepele, seorang mukmin tidak boleh berdusta. Paling pantang seorang mukmin itu berbohong. Meskipun masalahnya sepele. Dan ini sudah menjadi sifatnya orang munafik. Kalau dia mukmin, dia tidak akan pernah berbohong. Kalau sudah kurang imannya, pasti dia masuk pada sifat kemunafikan. Ya, makanya Nabi mengatakan sifat orang munafik itu alamatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzab. Kalau mereka berbicara, pasti mereka berdusta, suka berbohong. Ini sifatnya orang munafik. Adapun orang mukmin tidak. Paling pantang terhadap sikap bohong. Mereka selalu jujur dalam perkataan mereka. Ikhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya berkata yang jujur ini akan memberikan pengaruh positif terhadap amal ibadah seorang hamba, akan memberikan pengaruh terhadap anggota tubuh seorang hamba. Tidaklah seorang hamba lurus jalannya, tidaklah seorang hamba bengkok jalannya, melainkan akibat daripada pengaruh lisannya. Seorang hamba apabila dia selalu berkata yang buruk, seorang hamba apabila dia berkata yang bohong, maka ini akan mempengaruhi amal anggota badannya. Jadi seakan-akan lisan kita ini adalah imam dari seluruh anggota tubuh. Ya, sebagaimana hadisnya, ya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap hari anggota tubuh manusia itu memberikan wasiat kepada lisan. Ya, kedua tangan, kemudian kedua kaki, kemudian hati manusia. Setiap hari selalu memberikan wasiat kepada lisan. Ya lisan ittaqillaha fina. Wahai lisan, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah terhadap kami. Karena sesungguhnya kami ini tergantung daripada engkau, wahai lisan. Idza istaqamta istaqamna. Apabila engkau lurus, selalu jujur, maka kami akan lurus. Ya, wa idza i'wajta i'wajna. Apabila engkau bengkok, wahai lisan, tidak jujur, maka kami juga akan ikut bengkok. Ya, kami juga akan ikut bengkok. Maka disinilah pentingnya seorang hamba untuk senantiasa menjadi mukmin yang selalu jujur. Baik jujur dalam perkataan, termasuk setiap hari ya kita selalu berinteraksi dengan medsos, media sosial, berkaitan dengan tulisan-tulisan. Ini hati-hati. Ulama kita mengatakan bahwasanya tulisan itu hukumnya sama seperti lisan. Apa yang kita tuliskan di media sosial itu hukumnya sama seperti ucapan kita. Nah, kalau kita menulis berita hoax atau kita menukil kemudian kita sebarkan tanpa kita cross check padahal itu berita bohong, ya, maka kita telah menyebarkan kebohongan di seluruh alam semesta. Manusia dari barat ke timurnya mengetahui kebohongan itu, semuanya membaca. Ya. Orang yang ada di Aceh ketika menyebarkan kebohongan sampai ke timur, sampai ke Papua sana, bisa melihatnya, bisa membacanya. Maka hati-hati, termasuk dosa besar kata Nabi SAW yang mendapatkan azab yang sangat keras ketika seorang menyampaikan berita bohong sehingga manusia dari barat ke timur mengetahui kebohongan itu. Dan subhanallah, apa yang disabdakan Nabi SAW pada waktu itu terbukti pada zaman sekarang. Ya, manusia kalau berbohong lewat tulisan itu bisa dibaca oleh orang sampai ke ujung timur sana. Ya, apa hukumannya? Ya, Nabi SAW pernah menyaksikan orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mulutnya dirobek. Dari sini dirobek, kemudian ditarik sampai ke tengkuk belakangnya. Kemudian satunya lagi gitu dirobek, ditarik ke belakang. Ya. Kemudian matanya juga dirobek, ditarik sampai ke belakang. Ini pemandangan yang sangat mengerikan. Kata Nabi, "Man haula ya Jibril?" Siapakah mereka, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak jujur. Perkataannya bohong. Dia dari barat, ya kebohongan itu sampai ke timur sana. Nah, ini sangat ada kaitannya dengan medsos. Makanya hati-hati kalau kita menulis, ya, sehingga tidak dibaca oleh banyak manusia. Kalau itu bohong, maka kita telah melakukan perbuatan yang dosa besar. Ya, maka seorang mukmin hendaknya senantiasa bersikap jujur. Ya, di dalam ucapannya. Demikian pula termasuk tulisan. Ya, karena tulisan hukumnya sama seperti lisan. Kama yakunu as-sidqu fil aqwali fa huwa fil af'ali. Sebagaimana kejujuran itu berupa ucapan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin,
demikian pula seorang mukmin harus bersikap jujur di dalam perbuatannya. Jadi jujur di dalam perbuatan. Apa itu jujur di dalam perbuatan? Bihaitsu idza amila amalan yakun muwafiqan lima fi qalbi, yaitu ketika seorang hamba melakukan amal perbuatan harus berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi amalnya harus amal lahir batin. Ya, bukan amal lahirnya saja tapi batinnya yang berbeda. Jadi jujur di dalam perbuatan harus lahir batin. Kalau jujur di dalam ucapan itu mutabaqatul khabari al-waqi, yaitu menyampaikan kabar sesuai dengan kenyataan. Ya, menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan. Ya, ini jujur di dalam ucapan. Adapun jujur di dalam perbuatan adalah ketika dia beramal sesuai dengan hatinya. Al-mura'i masalan laisa bisadiq. Contohnya, orang yang riya di dalam beramal. Ya, orang yang riya di dalam beramal itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Kenapa? Ketika mereka beramal, mereka menampakkan di hadapan manusia sebagai seorang abid, sebagai seorang yang ahli ibadah. Nampak secara fisik dia adalah orang yang soleh. Nampak dia itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, tapi hatinya riya. Apa itu riya? Ya, riya itu menyampingkan Allah. Ya kan, riya kan lawannya ikhlas. Kalau ikhlas itu seorang hamba beribadahnya karena Allah, mengharapkan wajah Allah, menginginkan pahala di sisi Allah. Ini ikhlas. Adapun riya kebalikannya, dia menginginkan sesuatu dari manusia, artinya dia berpaling dari Allah. Nah, secara zahirnya nampak dia beribadah kepada Allah, nampak dia orang yang saleh, namun didustakan oleh hatinya. Hatinya justru mengatakan lain. Maka secara perbuatan dia adalah seorang yang kadzib, orang yang berdusta, bukan orang yang jujur. Ya, bukan orang yang jujur. Makanya orang-orang yang riya akan mendapatkan balasan siksaan pada hari kiamat nanti. Ingat, riya ini termasuk perbuatan syirik. Ya, syirik kecil namun setara dengan dosa besar. Maka orang-orang yang beramal karena riya nanti pada hari kiamat kelak dia akan mendapatkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang-orang yang beramal soleh datang kepada Allah, ia menagih pahala. Apa kata Allah? Idhabu ilama kuntum turaun, pergilah kalian kepada orang yang riakan, mintalah pahala kepada mereka. Ya, waktu di dunia kalian sholat supaya dipuji oleh manusia, supaya dilihat oleh manusia, mintalah pahala kepada mereka. Bukankah kalian itu beramal untuk mereka? Allah usir mereka. Iya. Mereka orang yang tidak jujur di dalam beramal. Ya. Wal musyriku, dan orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, mereka bukan orang yang jujur karena mereka menampakkan sebagai seorang ahli tauhid. Padahal tidaklah demikian. Ya, antum lihat ya, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang bertauhid, namun justru di dalam praktek amalnya mereka mengkultuskan makhluk, kemudian jadikan sekutu tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mereka mendatangi kuburan wali. Ya, mereka minta-minta kepada kuburan wali. Kemudian dijadikan kuburan itu sebagai wasilah antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadikan azimat. Ya, azimat, diyakini azimat ini mengandung kekuatan. Ya, menjadikan selain Allah sesuatu sebagai kekuatan, ini adalah syirik. Ya, dan banyak sekali sarana-sarana kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Meyakini makhluk memiliki kekuatan, digantungkan kepada selain Allah. Ya. Kemudian di depan pintu rumah itu dipajang sepatu kuda, ya. Itu diyakini punya kekuatan. Ya, diyakini punya kekuatan. Nah, ini syirik. Ya. Mereka mengklaim sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka mengklaim orang-orang yang beribadahnya hanya kepada Allah, akan tetapi hati mereka
masih bergantung kepada selain Allah, masih meyakini keris memiliki kekuatan gaib, masih melakukan persembahan-persembahan kepada makhluk gaib yang kita kenal dengan sesajen. Ya, sesajennya. Biasanya kalau abah hajusia kike warabi butuh wahamina. Kalau rongko kala ketok, itoin deh nih. Dulu. Habis juga, tapi kita yang makan. Ya anak-anak yang mandi laut dulu itu keluar lihat itu kita makan, rebutan itu. Ya. Jadi diyakini dimakan oleh penguasa laut. Siapa pelakunya? Orang-orang yang meyakini adanya Allah sebagai Tuhan sesembahan. Siapa yang mengatakan yakin iman kepada Allah? Siapa yang meyakini sesembahan hanya kepada Allah? Tuhan yang memberikan rezeki, namun secara perbuatan mereka masih melakukan perbuatan yang syirik dengan sesajen tadi, meyakini selain Allah memiliki kekuatan yang gaib, maka mereka adalah seorang pendusta. Mereka bukan orang yang jujur dalam ucapannya maupun dalam perbuatan. Konsekuensi orang-orang meyakini adanya Allah, konsekuensi orang-orang yang meyakini persembahan hanyalah kepada Allah saja, maka secara perbuatan kita harus menyerahkan atau pasrahkan kepada Allah semata. Maka orang yang berbuat syirik adalah pendusta. Bukanlah orang-orang yang jujur. Adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka belajar akidah yang benar, mereka beramal dengan akidah yang lurus. Mereka ini adalah orang-orang yang jujur. Ya, seperti antum ini. Ya, antum meyakini adanya Allah sebagai Tuhan yang hak untuk diibadahi, kemudian belajar akidah yang benar, kemudian mengamalkan akidah tersebut. Ini jujur namanya. Ya, kalau orang yang meyakini adanya Allah, sesembahan Allah satu-satunya Tuhan yang hak, namun tidak belajar akidah yang benar dan tidak mempraktikkan akidah yang benar, maka mereka adalah pendusta. Wal mubtadi'u laysa bisadiqin li'annahu yadhharu al-ittiba'a lirrasuli alaihi salatu wassalam wa laysa bimuttabi'i. Orang-orang yang berbuat bid'ah. Tahu bid'ah ya? Ya. Insyaallah ana yakin tidak ada yang panas telinganya di sini. Ini wajah-wajah ahli sunnah semua ini. Bid'ah menyelisihi sunnah. Ya, ini pengertian bid'ah, menyelisihi sunnah. Ya, bid'ah itu beramal tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya ya. Ya, contohnya seperti orang yang azan di kuburan. Azan di kuburan ada dalil tidak? Tidak ada dalilnya. Maka kita katakan bid'ah. Kata beliau di sini, orang-orang berbuat bid'ah adalah orang-orang yang berdusta. Mereka bukanlah orang yang jujur. Kenapa? Karena mereka menampakkan diri cinta kepada Nabi SAW. Bahkan secara terang-terangan mereka mengatakan kami cinta kepada Nabi. Bahkan kedustaan yang luar biasa, mereka mengatakan sebagai cinta kita kepada Nabi, kita adakan maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Nah, ini kan kedustaan yang sangat besar. Ngaku cinta kepada Nabi, tapi pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak berkesesuaian sama sekali, tidak sinkron sama sekali. Iya. Jadi orang-orang mubtadi' berbuat bid'ah itu adalah orang tidak jujur dalam beriman kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi namun mereka tidak mengikuti sunnah Nabi,
Mereka itu adalah para pendusta. Mereka adalah para pendusta di dalam pengakuan mereka. Maka iman yang jujur itu, amalan yang jujur itu berkesesuaian keyakinan mereka dengan amal perbuatan mereka. Kalau mereka benar-benar cinta kepada Nabi, maka ikutilah sunnah Nabi. Ya, mengikuti apa yang diamalkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Ya. Syekh Ali Hasan Al-Ahlabi Al-Athari di dalam kitab Al-Usul Al-Bidah, pokok-pokok bid'ah, beliau menyebutkan di sana bahwa sunnah itu ada dua. Sunnah itu ada dua. Yang pertama sunnah fi'liyah, kemudian ada sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Ustaz Muhrin, ulangi Ustaz Muhrin. Yang pertama sunnah fi'liyah, yang kedua sunnah tarkiyah. Abu Zubair, sunnah pertama fi'liyah, yang kedua tarkiyah. Hafal ya? Taib. Ustaz Dat, yang pertama sunnah fi'liyah, yang kedua sunnah antum Dat. Yang pertama sunnah apa? Fi'liyah, yang kedua tarkiyah. Saya hafal ya. Sunnah fi'liyah itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan dalil. Ini namanya sunnah fi'liyah. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan dalam amal ibadah, dalam perbuatan keseharian beliau. Ini fi'liyah namanya. Maka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kita telah mengikuti sunnah. Adapun sunnah tarkiyah, apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa-apa yang Nabi tidak melakukannya, apa-apa yang Nabi tidak mengamalkannya, maka kita juga jangan mengamalkan. Maka tidak mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Nabi, maka kita telah mengamalkan sunnah. Contoh, Nabi meninggalkan azan di kuburan, ya tidak? Nabi melakukan tidak? Nabi tidak melakukannya, maka kita juga jangan melakukan. Berarti dia adalah pengikut sunnah. Jangan kebalik. Nabi tidak merayakan Maulid Nabi, maka kita juga jangan merayakan karena Nabi meninggalkannya. Kita juga harus meninggalkannya. Paham ya? Maka yang tidak diamalkan oleh Nabi, kita juga tidak mengamalkannya. Maka itulah pengikut sunnah. Ya, itulah pengikut sunnah. Ya. Alangkah indahnya perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan subhanallah, ini termasuk di antara karomah. Ya, karomah itu miliknya orang soleh ya, dan mirip seperti mukjizat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Akan datang nanti di akhir zaman, ketika manusia melakukan ajaran Nabi sesuai dengan sunnah Nabi, maka orang-orang mengatakan orang ini telah melakukan ajaran baru. Ya, orang ini telah melakukan ajaran baru. Ya, ketika orang melakukan perbuatan bid'ah, maka manusia mengatakan ini adalah sunnah Nabi. Ini adalah sunnah Nabi. Kebalikan. Ini perkataan siapa? Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dan subhanallah, benar apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Nah, zaman sekarang ini tidaklah orang melakukan ibadah sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka katakan? Ini ajaran baru. Ini bukan ajaran Islam. Bahkan mereka berani mengatakan ini bid'ah. Ya. Padahal mereka tidak paham. Giliran ajaran yang tidak ada asalnya, mereka mengatakan itu adalah ajaran sunnah. Ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaklah ia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi maupun dia meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Inilah iman yang jujur. Ya, inilah pengamalan maupun pengakuan yang jujur. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu tandanya dia cinta kepadaku. Nah, jadi tanda cinta kepada Nabi itu apa? Kita mengikuti sunnah Nabi. Ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi.
Nah itulah pengikut sunnah itu, bukti cinta kepada Nabi itu. Dan orang-orang yang cinta kepada aku, kata Nabi, maka kelak mereka akan masuk surga bersamaku nanti. Ya, surga bersama Nabi SAW, surga yang paling indah, surga Firdaus. Ya, jadi ya ikhwah, kalau kita ingin masuk dalam surga Firdaus, jannah yang paling tinggi, ya, nggak usah surga yang paling tinggi ya ikhwah. Emperan surga itu sudah nikmatnya melebihi 10 kali lipat kenikmatan dunia dan turisnya. Ini emperan surga. Ya, belum lagi surga yang paling tinggi yang merupakan Jannatul Firdaus. Kata Nabi SAW, fauquha arsyur rahman. Atapnya itu adalah arasnya Allah. Wa tatafajjar minha anharu al-jannah. Dan surga Firdaus itu merupakan sumber mata air surga. Sumber mata air surga itu dari Jannatul Firdaus itu. Nah, disitulah tanpa Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Ketika antum berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, jujur dalam keimanan kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW, ingatlah hadis Nabi ini, bahwasanya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan bersama Nabi di dalam Jannatul Firdaus. Ya, jangan pernah kendor. Ya, jangan pernah loyo. Ya, ketika dihujat oleh manusia. Ya, hujatan manusia itu tidak ada apa-apanya. Ya, ketimbang balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini diturunkan kepada para sahabat berkaitan dengan 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, ayat ini berkaitan dengan 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Iya. 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini, mereka dinamakan atau disebut dengan orang-orang yang jujur dalam beriman kepada Allah. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik. Kemudian yang kedua adalah Mirarah bin Rabi'. Yang ketiga adalah Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, namun mereka jujur dalam keimanan mereka kepada Allah. Ya, sekali lagi, Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Ya, ketika kaum muslimin persiapkan pasukan untuk berangkat ke Tabuk, ya, dengar kabar pasukan Romawi menyusun kekuatan untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk mempersiapkan diri, ya, keluar dari Madinah berhadapan dengan orang-orang Romawi, Raja Ghassan pada saat itu. Ya, dan ini menuju ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat jauh sekali, perjalanan yang begitu berat, melelahkan, dan kaum muslimin tidak punya perbekalan kecuali sedikit. Nah, berangkatlah kaum muslimin. Ya, tidak ada yang tersisa dari kalangan laki-laki, melainkan orang-orang yang memiliki uzur. Ya. Ada 3 orang sahabat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki uzur. 3 orang ini mengatakan, wah, biarlah kaum muslimin, ya, duluan pergi ke Tabuk. Sehari lagi saya akan menyusul. Ya, sehari lagi saya akan menyusul. Ini karena mereka sedang panen pohon kurma. Ya, mereka memiliki pohon kurma. Saat itu lagi panen, lagi masa panen pohon kurma. Ya. Wah, ini lagi matangnya kurma ini. Ya, biarlah kaum muslimin berangkat dulu, nanti saya menyusul. Keesokan harinya, ya, bisikan itu semakin membuat mereka malas. Ya, wah, biarlah kaum muslimin berangkat dulu, 2 hari lagi saya akan menyusul. Semakin tertunda terus sampai kaum muslimin itu jauh. Kemudian 3 orang sahabat ini, ketika mereka menyusul, mereka kehilangan jejak para sahabat yang lainnya. Kehilangan jejak, akhirnya mereka kembali ke kota Madinah. Ya. Di tengah jalan Rasulullah SAW kehilangan Ka'ab bin Malik.
Rasul bertanya kepada sahabat yang lain, saya tidak mendapati Ka'ab bin Malik. Di manakah Ka'ab bin Malik? Ya. Lalu sahabat menyahut, wahai Rasulullah, jangan-jangan Ka'ab bin Malik bersama orang munafik yang ada di Madinah. Karena yang ada di Madinah itu yang tertinggal adalah orang-orang munafik. Dan mereka memberikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya mempersaksikan bahwasanya Mu'ad bin Malik ini, ya, Ka'ab bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik ini kata Mu'ad bin Jabal adalah orang yang jujur dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya sahabat dekatnya wahai Rasulullah. Rasulullah diam. Kemudian semakin jauh perjalanan, Rasul bertanya lagi, apakah Ka'ab bin Malik sudah menyusul kita? Wah, jangan-jangan dia sudah munafik wahai Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya Ka'ab bin Malik itu adalah orang yang jujur dalam beriman wahai Rasulullah. Ya. Mereka tidak akan mendustakan janji mereka. Mereka tidak akan mendustakan iman mereka. Ini persaksian sahabat yang lain. Sampai akhirnya para sahabat berada di Tabuk, kemudian mereka tinggal di sana selama 18 hari. Ka'ab bin Malik tidak menyusul juga. Dan ternyata tidak ada peperangan. Ya, ternyata orang Romawi itu hanya sekitar ngancam saja. Ya, melihat kaum muslimin sudah keluar, mereka tidak berani untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, ini termasuk diantara kelebihan Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi bahwasanya fudiltu al-anbiya'i bil khamsi, aku diberi keutamaan oleh Allah SWT dari nabi-nabi yang lain itu 5. Kata Nabi SAW, ya, yang pertama adalah aku diberi kekuatan oleh Allah SWT, rasa gentar di hati musuh selama 1 bulan perjalanan. Ya, jadi 1 bulan perjalanan, ya 1 bulan sebelum perang itu musuh itu sudah takut duluan. Ini jarak 1 bulan peperangan, musuh itu sudah takut duluan. Melihat kaum muslimin, mendengar kaum muslimin sudah keluar dari Madinah, musuh itu sudah lari. Nah, ini kekuatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kaum muslimin sampai di Tabuk, ternyata tidak ada kaum Romawi. Ya, akhirnya kaum muslimin kembali lagi ke Madinah. Ya, sesampai di Madinah, ya orang-orang munafikun datang kepada Nabi, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, saya izin, saya begini. Masing-masing mereka menyampaikan uzur, alasan mereka. Ya, mereka bersumpah atas nama Allah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut karena alasan ini. Ya. Dan itu disebutkan di dalam surat Taubah, ya. Allah sebutkan, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu wahai Muhammad ketika engkau kembali ke Madinah itu agar engkau berpaling dari mereka. Ya, agar engkau meninggalkan mereka. Dan memang kamu harus berpaling dari mereka, tinggalkan mereka. Sesungguhnya hati mereka itu najis, kotor. Ya, orang munafik ini kotor hatinya kata Allah SWT. Dan tempat mereka adalah neraka sebagai balasan atas perbuatan mereka. Yahlifuna lakum litardu anhum, mereka bersumpah kepadamu agar engkau ridho kepada mereka. Fa in tardu anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Jikalau engkau ridho kepada mereka, namun Allah tidak ridho kepada mereka. Jadi ketika orang munafik ini datang menyampaikan uzur, Rasulullah SAW ridho, merelakan mereka, menerima uzur mereka. Akhirnya mereka pergi. Ada puluhan, bahkan sampai ratusan orang munafik yang tidak ikut perang itu. Setiap uzur mereka itu diterima oleh Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW ya bermuamalah kepada manusia itu secara zahir saja. Dan Nabi ya tidak menerka-nerka isi hati manusia. Ya, walaupun secara fisiknya nampak dia itu adalah orang yang berdusta, tetapi kalau mereka mengaku sesuatu yang lain, maka kita terima pengakuan mereka tanpa harus melihat isi hati mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bermuamalah dengan orang munafik. Yep. Dan Nabi tidak melihat isi hati mereka, secara zahirnya saja. Ya, apa yang mereka katakan diterima oleh Nabi SAW. Ya, seperti itulah ketika kita beramal atau bermuamalah dengan manusia, ya jangan coba-coba kita menerka-nerka ya, isi hati manusia. Ya, tidak boleh. Ya. Sebab masalah hati ini adalah masalah yang gaib. Itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala saja.
Ya, dalam sebuah riwayat mengatakan idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu punya persangka yang tidak jangan kamu wujudkan persangkaan itu. Tapi hadisnya dhaif kata Imam Ibnu Hajar. Nah, ini contoh hadis dhaif di dalam hal muamalah tapi bisa kita pakai. Ini ditanyakan oleh ikhwan kemarin. Ini hadisnya dhaif, idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu punya persangkaan yang buruk kepada orang lain, jangan kamu wujudkan. Ya, jangan kamu ucapkan sesuatu dengan persangkaan kita itu. Ya, di dalam hal bermuamalah kita amalkan hadis ini. Ya, walaupun hadis ini dhaif. Ya, walaupun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Ya, memang seperti itu ketika kita bermuamalah dengan manusia. Ya. Kita harus menilai secara zahirnya saja atau ucapannya saja. Masalah isi hatinya ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang sahabat ini, mereka jujur mereka. Mereka tidak memberikan alasan. Ya, mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami tidak punya alasan wahai Rasulullah." Lihat jujurnya. Padahal mereka tahu konsekuensinya berat sekali kalau orang-orang tidak ikut berjihad itu. Sangat berat sekali. Walaupun pahit rasanya, walaupun berat, mereka tetap jujur. Iya. Akhirnya ketika Nabi SAW mendengarkan penuturan mereka yang jujur ini, Nabi SAW menyuruh mereka untuk pergi. Lalu kemudian Nabi SAW mengumpulkan semua para sahabat di masjid. Kemudian dilakukanlah pemboikotan. Al-hajar itu artinya pemboikotan. Jangan kalian berbicara dengan 3 orang ini. Jangan kalian memberikan salam. Jangan menjawab salam. Jangan melihat mukanya. Jangan duduk bareng sama dia. Jangan beli jualannya. Jangan menjual pembeliannya. Nah, kemudian keesokan harinya 3 orang sahabat ini masuk ke masjid. Tidak ada sahabat satupun yang mau melihat mukanya. Disampaikan salam, tidak ada satupun yang menjawab salamnya. Ketika duduk berbareng, pergi sahabat-sahabat itu. Masuk pasar juga demikian. Sunyi, sepi. Sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, dunia begitu luas, terasa sempit di dalam dada saya, kata beliau. Selama 50 hari. Ya, diboikot oleh sahabat yang lainnya. Selama beberapa hari dari pemboikotan itu, tiba-tiba istrinya Ka'ab bin Malik meninggalkan Ka'ab bin Malik pergi ke rumah orang tuanya. Lah, kenapa kamu meninggalkan saya? Ini adalah perintah Nabi. Apakah Nabi menyuruh untuk menceraikannya? Istrinya tidak menjawab, sudah pergi saja. Ya Allah, 3 orang sahabat ini merasa kesepian. Mereka hanya bisa menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ternyata kabar pemboikotan ini sampai ke negeri Romawi, sampai di telinga Raja Ghassan tadi itu. Dia mengirimkan surat, dan surat itu dibaca, diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Saya menerima surat dari Raja Ghassan. Dan Raja Ghassan itu menyebutkan di dalam suratnya, sesungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwasanya sahabat engkau Muhammad itu telah meninggalkan kalian. Maukah kalian bergabung dengan kami? Kami akan memberikan harta yang banyak. Ditawarkan harta yang banyak kepada Ka'ab bin Malik dengan 2 orang sahabat yang lain tadi. Ya, namun Ka'ab bin Malik ia menolak surat itu, dia tulis, dia balas kepada Raja Ghassan. Dia tolak. Lihat kejujuran di dalam beriman. Mereka siap menerima akibat konsekuensi dari perbuatan mereka, namun tidak menjadikan iman mereka luntur. Ya, tidak menjadikan iman mereka luntur. Mereka tetap kokoh di dalam keimanan mereka. Nah, Ka'ab bin Malik suatu ketika ia masuk ke dalam masjid, ia sholat di samping Nabi SAW. Ini kisah diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik sendiri. Ketika saya sholat, saya curi pandang kepada Nabi, dengan harapan Nabi itu ya mengarahkan pandangnya ke arah saya gitu. Jadi Ka'ab bin Malik itu sholat, matanya gini. Kok Nabi tidak pernah mengarah ke sini? Tidak pernah lihat sama sekali. Kemudian habis sholat, Rasul tidak pernah menoleh ke arah Ka'ab bin Malik. Kemudian suatu ketika Ka'ab bin Malik datang ke rumah Ubaidah. Ubaidah ini adalah seorang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menyampaikan salam kepada Ubaidah. Tidak dijawab oleh Ubaidah. Assalamualaikum ya Ubaidah. Tidak dijawab oleh Ubaidah.
Dan disuruh buka pintu, Ubaidah tidak mau buka pintu. Akhirnya si Ka'ab bin Malik dia menaiki tembok dan loncat. Ya, melompati pagarnya si Ubaidah. Wahai Ubaidah, saya menyampaikan salam kepada Anda berkali-kali, kenapa Anda tidak menjawabnya? Tidak dihiraukan sama Ubaidah. Aduh, ini kenapa semua manusia kayak gini semua? Ya, berkatalah Ka'ab bin Malik, wahai Ubaidah, demi Allah, wahai Ubaidah, sesungguhnya engkau benar-benar tahu saya adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya adalah orang yang paling jujur dan beriman kepada Allah dan Rasul, dan saya bukan orang yang munafik. Kan kamu saudara saya, kamu tahu itu. Apa kata Ubaidah? Hanya Allah dan Rasul lebih tahu. Kemudian Ubaidah pergi. Ubaidah pergi. Iya. Dan subhanallah, ya, pas hari ke-50 turunlah ayat yang menerima taubat 3 orang sahabat ini. Ya, selama 50 hari ini dada mereka terasa sempit. Mereka hidup seakan seorang diri di dunia ini. Ya, mereka hanya menangis, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turunnya ayat yang menerima taubat mereka, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Yaitu 3 orang sahabat tadi. Ya. Jadi hikmah dari kisah ini adalah seorang hamba meskipun mendapatkan ujian begitu berat, hendaklah ia tetap bersabar di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak boleh kendor. Ya, apalagi ujiannya berupa fitnah. Ya, kalau ujian tadi ya memang kesalahan mereka lakukan sendiri. Ya, ujian mereka dapatkan ya karena memang kesalahan mereka lakukan sendiri. Ketika mereka mendapatkan ujian itu, mereka tetap bersabar. Mereka tetap jujur dalam keimanan mereka. Nah, seorang hamba ketika mendapatkan ujian berupa fitnah, ya apalagi kita hidup di zaman ini, ya manusia yang jauh dari agamanya, tidak paham sunnah, dan ujian fitnah begitu berat, ya maka disinilah diujinya keimanan seorang hamba. Akan diuji keimanan seorang hamba itu. Ya, dalam surah Al-Kabir itu ayat pertama itu Allah katakan, "Asiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira setelah mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Setiap orang-orang beriman kepada Allah, ya, apalagi imannya sudah benar, mereka akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujiannya tidak berupa fisik, minimal mereka diuji berupa cercaan. Ujian kita zaman sekarang ini paling tidak kita diomelin saja, ya, dicerca saja, dihujat saja. Ini minimal ujian itu. Kalau orang terdahulu yang berpegang teguh terhadap agama Allah, yang menjadi pengikut Rasul, ujian mereka sangat berat, sampai kepada fisik, bahkan sampai kepada pembunuhan. Namun mereka tetap kuat dalam keimanan mereka kepada Allah. Dan kepada mereka inilah yang Allah katakan, jangan kalian mengira setelah beriman kepada Allah lalu kalian tidak diuji. Walaqad fatana alladzina min qablikum, ya, wala ya'lamanna Allahu al-kadzibin wala ya'lamanna al-kadzibin wala ya'lamanna Allahu as-sadiqin wala ya'lamanna al-kadzibin. Coba dibuka lagi ayat. Dan orang terdahulu telah diuji oleh kami, ya, di antara mereka pun kami mengetahui siapakah yang jujur dalam beriman kepada Allah dan siapa orang yang imannya hanya sekedar pengakuan saja. Ya, jadi orang-orang yang setelah mengaku beriman, ya untuk diketahui iman itu jujur apa tidak, diuji dulu. Harus diuji dulu. Ya, makanya ujian dalam bahasa Arabnya itu fitnah. Ya, ujian itu bahasa Arabnya apa? Fitnah. Fitnah ia terambil dari kata idkhalud dhahabi finnar, memasukkan emas ke dalam api. Nah, ini makna fitnah secara bahasa, memasukkan emas ke dalam api.
Untuk apa? Untuk mengetes keaslian daripada emas. Ya, untuk mengetes keaslian emas. Apakah emas itu asli atau tidak, dimasukkan dulu ke dalam api. Ya, kemudian sekaligus untuk membersihkan emas itu, kotoran-kotoran, campuran-campur emas. Ya, itu hilang. Maka tersisalah emas itu murni. Nah, dalam bahasa Arab ini namanya fitnah. Di Indonesia kan ujian. Nah, jadi orang yang difitnah itu kalau mengikuti filsafat, ya, makna daripada fitnah ini adalah yang pertama, bahwasanya orang yang diuji atau orang yang difitnah itu dia akan merasakan panas. Dia akan merasakan panas. Ya, orang yang difitnah itu. Memang ujian itu panas ya, ikhwah. Ujian itu panas. Yang kedua, ujian itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Ya, ujian itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian fitnah atau ujian itu akan menjadikan iman kita menjadi murni. Maka ketika kita difitnah, hendaknya seorang hamba tetap jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tetap kuat berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, apalagi ada janji dari Nabi SAW, bahkan kabar gembira dari Nabi SAW. Ya, badal Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya awal datangnya Islam ini adalah asing. Ya, orang-orang yang menampakkan Islam di zaman Nabi itu asing, tidak dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Namun di akhir zaman nanti akan kembali asing. Kalau di awal Islam di bawah Nabi SAW asing di tengah-tengah kaum musyrikin. Adapun di akhir zaman adalah asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Nah, coba antum pahami hadis ini. Ketika Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan kembali asing, itu asing di tengah-tengah kafir apa asing di tengah-tengah kaum muslimin? Di tengah-tengah kaum muslimin. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kaum muslimin tidak mengenal Islam itu sendiri. Nah, ketika mereka melihat ajaran Nabi, ajaran sunnah, ajaran Islam, mereka tidak mengenalnya. Asing mereka. Asing mereka. Apa hiburan dari Nabi SAW? Beruntunglah orang-orang yang asing itu. Jadi beruntung. Ya, kalau antum diuji, ya dengan penampilan antum, dengan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi SAW, ingatlah hadis ini. Beruntunglah orang-orang yang asing itu, yang dianggap aneh oleh manusia itu. Taib azan dulu. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan. Kita ambil contoh bagaimana keimanan orang-orang terdahulu. Mereka mempertahankan keimanan mereka meskipun ujian yang mereka dapatkan begitu berat, berupa siksaan, bahkan pembunuhan dari kalangan para sahabat. Bahkan jauh sebelum para sahabat, dari pengikut para nabi terdahulu, bahkan para nabi itu sendiri, mereka sampai dibunuh. Namun mereka tetap berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jujur dalam keimanan. Ya. Meskipun kematian menghadang mereka. Kita ambil contoh para sahabat Nabi SAW. Katakanlah Khabbab bin Arat. Ma'ruf ya, Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat, beliau adalah sahabat Nabi, bekerja sebagai pandai besi, dan dia adalah seorang budak. Ia dipaksa oleh tuannya dan pembesar-pembesar Quraisy agar keluar dari agamanya. Ia murtad, namun ia tetap berpegang teguh pada agamanya meskipun disiksa dengan siksaan begitu berat. Ya. Diambilkan besi-besi panas kemudian diletakkan di atas punggungnya. Besi yang panas sampai 100 derajat, yang merah itu diletakkan di atas punggungnya Khabbab bin Arat sampai padam warna merah besi itu. Ya, dan merah besi itu padam karena darah dan keringatnya Khabbab bin Arat. Kemudian dipanaskan lagi sampai memerah 100 derajat, diletakkan lagi. Seperti itu terus. Dipaksa agar keluar dari agamanya, namun dia tetap berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu dengan itu, maka orang Quraisy ya meletakkan besi-besi tajam, ya berjejer, ya dipancang di atas bumi secara berjejer. Kemudian Khabbab bin Arat
diangkat kemudian diletakkan di atas besi tajam tersebut, kemudian digeret, ditarik, ya seperti diparutlah dengan besi-besi tajam itu sampai punggungnya menganga besar. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini luka menganga itu masih membekas, sampai-sampai kalau dimasukkan tangannya orang dewasa akan masuk ke dalam punggungnya Khabbab bin Arat. Ia dipaksa untuk keluar dari agamanya, namun dia tetap mempertahankan agamanya meskipun dia sampai mati. Ini bukti, dengan ujian itulah Allah mengetahui kejujuran iman seorang hamba. Iya. Jadi jangan kita mengaku sudah beriman kepada Allah sebelum kita diuji. Ini ujian paling berat ini. Zinnira, seorang sahabiyah, disiksa oleh Abu Jahal dengan siksaan begitu berat. Ya, sampai-sampai diambilkan besi yang tajam, dipanaskan, kemudian ditusukkan ke matanya Zinnira, kedua bola matanya keluar. Ia sengsara dengan itu, dan dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, ini termasuk di antara karomah yang dimiliki oleh sahabiyah ini, Zinnira ini, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan kedua bola mata. Dan subhanallah, keesokan harinya kembali kedua bola matanya. Membuat Abu Jahal kaget. Kenapa kok bola matanya kembali lagi? Apa kata Zinnira? Sesungguhnya Allah yang mengembalikan kedua mata saya. Bilal bin Rabah diletakkan batu yang besar di atas perut beliau di tengah-tengah padang pasir begitu panas. Kemudian beliau digeret di tengah-tengah padang pasir, ditarik oleh anak-anak, kemudian dilempar. Ini dipaksa untuk keluar dari agamanya. Nah, ini contoh para sahabat ya, yang diuji agama mereka, namun mereka tetap memperjuangkan agama mereka ini. Khabbab bin Arat tadi, ya, setelah lukanya begitu parah, ia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Ka'bah. Apa kata Khabbab bin Arat? Ya Rasulullah, mata nasrullah? Kapan datangnya pertolongan Allah, wahai Rasulullah? Kan janjinya selama ini akan datang pertolongan Allah. Siksaan kami sudah di luar batas. Nabi SAW marah kepada Khabbab bin Arat. Innakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya kalian ini adalah tergesa-gesa, kalian ini meminta pertolongan kepada Allah. Sabar. Apa kata Nabi? Sebelum kalian, ujiannya lebih berat dari kalian ini. Di antara mereka ada yang digergaji kepalanya sampai terbelah dua. Kemudian ada kedua tangan mereka ditarik pakai kuda pacu, kemudian terpotong dua. Ya, Nabi SAW menyebutkan bagaimana perjuangan orang terdahulu memperjuangkan agama ini, yang bersabar dengan ujian begitu berat, namun mereka tetap jujur dalam beriman kepada Allah. Kalian kok tergesa-gesa? Pertolongan Allah tetap datang. Ya, bahkan agama ini akan tersebar di seluruh penjuru alam. Ketika seorang wanita yang berjalan dari Hadrul Maut sampai ke Mekah seorang diri, dia aman. Ya, karena Islam sudah tersebar. Kecuali ditakutkan ya dombanya dimakan oleh serigala. Itu aja yang dikhawatirkan. Ya. Maka para sahabat ini ya ikhwah, ya mereka telah membuktikan keimanan mereka kepada Allah dengan iman yang jujur. Padahal ujian mereka begitu berat. Ya. Dan ujian kita di zaman sekarang ini ya tidak sama seperti para sahabat. Ya. Tidak ada orang yang datang yang meletakkan kita di atas besi yang panas. Ya. Apalagi sampai mengikat kedua tangan kita kemudian ditarik pakai truk. Kalau zaman dulu kan kuda. Iya, khalas ya. Baik, naktafi bihadza, ya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.